Maka ada 4 prinsip Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dia harus selaras dengan tujuan pembelajaran dulu. Nanti saya tunjukkan contohnya. Yang kedua adalah sifatnya otonomi. Artinya kenapa otonomi di sini? Artinya siswa diberikan kesempatan memilih topik, metode, atau format penilaian yang sesuai dengan minat mereka. Dan inilah diferensiasi. Karena jangan sampai salah kaprah, diferensiasi itu seringkali dimaklumi bahwa metodenya yang berbeda, siswa A dengan siswa B, satunya visual, satunya audio, tidak seperti itu diferensiasi. Diferensiasi sendiri itu nanti dibagi 4 sebenarnya. Ada sifatnya di instruksional, ada yang di konten, Ibu ya, ada yang di assessment dan ada yang di produk. Jadi 4. Tapi hari ini kita bahas yang assessment. Makanya di sini siswa diberikan kesempatan memilih topik, sama seperti pasien. Ketika pasien waktu kita COVID-19, kita disuruh milih tuh mau tes yang mana untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar kena COVID. Gitu. Ya tentu kita pilih yang lebih akurat ya, atau mungkin karena buru-buru pengen lebih cepat, saya butuhnya yang rapid test. Itu bisa saja terjadi. Begitu. Nah, artinya ada kebebasan siswa atau orang ini memilih alat tesnya sendiri. Begitu. Yang ketiga sifatnya adalah formatif. Artinya berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi jangan putus. Jangan dikoleksi pada satu pertemuan saja seperti ulangan harian, tidak seperti demikian. Kalau demikian namanya sumatif nanti jatuhnya. Sedangkan formatif adalah sifatnya berkelanjutan tiap hari. Ini seperti pasien yang sedang diopname di rumah sakit, lalu dokternya datang setiap hari ke ruangan untuk mengecek perkembangan pasiennya. Begitu. Nah, itu sifatnya observasi. Maka ada model tes formatif yang Bapak Ibu bisa pilih nanti pada saat mengajar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah multidimensi. Jadi yang diukur jangan hanya pengetahuan, keterampilan, tapi juga sikap dan nilai. Nilai-nilai kehidupan, Bapak Ibu ya. Dan juga saya ingin sampaikan bahwa di sini kita ingin sampaikan harus juga terintegrasi dengan tadi profil Pancasila, yaitu ada kritis, ada kreativitas, ada komunikatif, dan seterusnya. Nah, 4 ini yang harus Bapak Ibu ukur sebagai landasan bahwa proses penilaian anak atau cara kita membuat penilaian nanti harus selaras dengan 4 ini. 1, selaras dengan tujuan pembelajaran atau TP. Kedua, sifatnya otonomi. Ketiga, formatif. 4, multidimensi. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Lalu berikutnya prinsip yang lain ada namanya dia harus sifatnya otentik. Ya. Jadi sifatnya otentik. Yang kedua, sifatnya kolaboratif. Ketiga, berbasis proses ya dan hasil. Kebanyakan dari kita hanya fokus pada hasil, tidak proses. Padahal mestinya Bapak Ibu kedua-duanya ini yang dijalankan, begitu, proses dan hasil. Lalu dalam ujiannya itu sifatnya kolaboratif. Waktu mereka bekerja, waktu mereka melakukan kegiatan yang dinilai, maka harus ada ini nih. Ada kerjasama, ada komunikasi antar siswa, dia dan rekan belajarnya berkomunikasi atau tidak, ada pemahaman kinerja di situ, dan itu juga diukur, gitu ya. Dan ya ini yang paling sulit, sifatnya otentik, harus nyata dengan kehidupan sehari-hari. Begitu. Contoh yang tidak otentik, pelajaran bahasa Inggris misalnya. Disuruh buat kalimat present continuous. Tapi disuruh bikin kalimatnya disuruh menghayal, itu nggak otentik namanya. Karena kalau mau otentik, kan present continuous itu digunakan, fungsinya present continuous adalah menyatakan keadaan yang terjadi saat ini. Contoh saat ini saya sedang berbicara, maka kalimatnya you are talking in the front of the teachers, begitu. Nah, terus dia tuh bikin kalimat begini misalnya, my father is sleeping. Di kalimat dia, apakah itu benar? Secara struktur benar, tapi secara konteks nggak tepat. Kenapa? Apa benar ayahnya tidur pada saat itu jam 8 pagi ini sekolahnya gitu, lagi sekolah jam 8 dia nulis tuh my father is sleeping. Ya kalimatnya benar, tapi konteksnya tidak benar. Kenapa? Ayahnya mungkin sedang bekerja, ya kan ya, begitu. Nah, ini contoh sederhana. Dia sifatnya harus otentik berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak. Begitu.